Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Adelita Varesusi Mamora dari NIM 12S25025. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan T09 yang dimana ritminya itu lagi ngerjain tugas. pada tugas ini kita akan lanjutkan simulator akademik dari tugas sebelumnya. Kalau pada tugas sebelumnya kan fokusnya lebih ke struktur data dan indirection. Pada tugas ini fokus utamanya adalah dynamic memory allocation dan interaksi dinamis melalui input dari pengguna. Di soal dijelaskan bahwa simulator akademik sebelumnya masih punya dua kekurangan utama. Yang pertama, simulator belum bisa berinteraksi secara dinamis dengan pengguna. Artinya, sebelumnya data mungkin masih statis atau ditentukan langsung di kode. Yang kedua, artinya kan, yang pertama kan simulator belum bisa berinteraksi secara dinamis dengan pengguna. Artinya sebelumnya data mungkin masih statis dan ditentukan langsung di kode. Yang kedua, simulator belum bisa menyesuaikan kapasitas penyimpanan secara dinamis. Karena itu di tugas ini digunakan konsep dynamic memory allocation supaya nanti jumlah data student dan course bisa bertambah sesuai kebutuhan saat program berjalan. Lalu pada tahap ini ada beberapa fitur yang harus dibuat. Fitur pertama adalah simulator harus membaca perintah dari standar input secara terus-menerus sampai pengguna memasukkan triple base. Fitur kedua adalah menambahkan data student secara dinamis. Fitur ketiga adalah menambahkan data course secara dinamis. Fitur keempat akan menampilkan semua data student yang tersimpan. Fitur kelima adalah menampilkan semua data course yang menampilkan semua data course yang tersimpan. Tadi data keempat itu student yang tersimpan. Fitur keenam adalah mencari data student berdasarkan ID. Fitur ketujuh adalah mencari data course berdasarkan kode. Format perintahnya juga sudah ditentukan di soal. Misalnya create student pagar ID, name, year study program, baru print students, create course code, name, credit, passing grade, baru print course, find student by the ID, find course by code. Jadi program ini harus membaca satu baris perintah membaca dengan delimiter, lalu mengeksekusikan perintah sesuai token pertama. Oke, sekarang saya akan menjelaskan implementasi kode saya mulai dari academy.c, lalu file main untuk masing-masing case ini. Bagian header, baris komentar identitas. Pada bagian paling atas saya menuliskan identitas pembuat file. Terus yang kemudian include academy.h. Baris ini digunakan untuk menghubungkan file implementasi dengan file header. Di dalam academy.h ini sudah ada enum, struct, dan prototype fungsi. Terus include studio.h itu baris digunakan karena dalam file ini saya memakai printf. Terus include stdlib.h baris ini disertakan karena pada beberapa file lain dipakai fungsi seperti real, log, dan print. Walaupun di academy.c sendiri tidak terlalu dominan, tetap aman disertakan. Terus include string.h itu digunakan karena saya memakai strcpy dan strcmp. Terus fungsi underscore to underscore text ini kan char grade underscore to underscore text enum grade underscore t underscore grade. Fungsi ini menerima input berupa nilai enum grade lalu mengubahnya menjadi string. Terus yang switch underscore grade ini saya memeriksa grade yang masuk satu persatu. Terus case-nya ini grade A, return A. Kalau grade
grade near grade underscore a, fungsi mengembalikan string a. Guess grade underscore ab, return ab. Kalau grade-nya grade underscore ab, hasilnya ab. Gitu juga lah sampai t. Terus kalau ini default return null, itu kalau grade tidak cocok dengan semua case di atas, misalnya grade underscore none, maka hasilnya none. Fungsi ini berguna saat data course atau enrollment dicetak supaya grade tampil dalam bentuk teks. Kemudian fungsi print course. Di sini void print underscore course, struct course underscore t underscore course. Fungsi ini digunakan untuk mencetak satu data course. Print person s, person d, person s plus n. Di sini format outputnya adalah code, name, credit, and passing grade. Kemudian filtration menggunakan grade underscore to underscore text course passing grade agar passing grade tampil sebagai huruf bukan nilai enum. Kemudian fungsi print underscore course, void print underscore course, struct course underscore t underscore course unsize sort integer underscore course underscore size. Fungsi ini menerima pointer ke array course dan ukuran arraynya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari underscore course underscore size i plus plus. Di sini saya melakukan perulangan dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Terus kemudian print underscore course setiap elemen course diletak satu persatu dengan memanggil fungsi print underscore course. Jadi fungsi ini dipakai untuk menampilkan semua course yang tersimpan. Kemudian fungsi print underscore student, void print underscore student, struct student underscore t underscore student. Ini digunakan untuk mencetak satu data student. Print person s, person 2f plus n. Format outputnya adalah nanti ID, name, year, study program, and GPA. Persen 2f itu kan dipakai agar GPA tampil dengan 2 digit di belakang koma. Terus fungsi print underscore student, void print student, struct student underscore t underscore students unsize sort integer underscore student underscore size. Nah, fungsi ini untuk menerima pointer ke array student dan ukuran array. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil underscore student underscore size. Di sini saya melakukan loop untuk semua student yang tersimpan. Terus print underscore student array i, setiap student dicetak satu persatu. Nih. Terus kan tadi ini untuk cetak setiap student dicetak satu persatu. Fungsi ini dipakai saat perintah print student dijalankan. Terus fungsi create underscore course. Di sini struct course underscore t create underscore course. Fungsi ini membuat satu data course baru. Struct course underscore t crs membuat variable lokal bertipe course underscore t. Terus strcpy dia menyalin kode ke file kode. Kemudian strcpy name dia itu menyalin name ke file name. Terus credit dia mengisi kredit. Ini baru passing grade dia mengisi passing grade. Di sini return CRS struct yang udah diisi lalu dikembalikan. Terus fungsi create underscore student, struct student underscore t create underscore student. Fungsi ini membuat satu data student baru. Struct student underscore t std itu membuat variabel lokal bertipe student underscore t.
Terus strcpy std.id underscore id dia mengisi id student. Terus yang ini year dia mengisi tahun angkatan. Terus study program dia mengisi program studi. Terus GPA dia saat student baru dibuat, GPA langsung diinisialisasi 0 di sini. Terus return std itu stroke student yang sudah lengkap lalu dikembalikan. Terus fungsi find underscore student by underscore id, struct student underscore t find underscore student underscore by underscore id. Fungsi ini digunakan untuk mencari student berdasarkan id-nya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil underscore student underscore size, melakukan perulangan ke seluruh student. If jika strcmp underscore student i student id student di array dengan id yang jelas, jika strcmp underscore student array i.id underscore id sama dengan 0, dia itu membandingkan id student di array dengan id yang dicari. Return underscore student array kalau cocok langsung mengembalikan student tersebut. Terus struct student underscore empty kalau tidak ada yang cocok dibuat struct kosong. Terus kalau empty.id dia saya memakai triple database sebagai penanda bahwa data tidak ditemukan. Terus return empty kalau tidak ketemu fungsi mengembalikan struct kosong tadi. Terus fungsi find underscore course by underscore code ini untuk digunakan mencari kode berdasarkan kode. Terus fungsi opsional lain itu di bagian bawah masih ada beberapa fungsi dari tugas sebelumnya. Kayak calculate underscore performance, print underscore enrollment, create underscore enrollment. Jadi untuk T09 ya fungsi-fungsi tersebut belum menjadi fokus utama. Jadi ada yang dikosongkan atau dikembalikan nilai default. Terus kita masuk ke si T01. Di sini file ini menangani dua fitur, create student dan print student. Bagian include academic.h menghubungkan file ini dengan semua struct dari dan fungsi yang ada di header. Include studio.h dipakai untuk input output kan. Terus stdlib.h untuk reload dan free. Terus include string.h dipakai untuk strcmp, strtalk dan strcspan. Terus fungsi main, integer underscore argc char ini untuk fungsi utama program. Jadi char input array 255 itu membuat buffer string untuk menyimpan satu baris input dari user. Terus si struct student underscore t student sama dengan 0 itu membuat pointer ke array student. Awalnya kan 0 karena belum ada data. Terus unsize integer student underscore size sama dengan 0, menyimpan jumlah student yang udah ada. Terus perulangan input while di sini program akan membaca input baris per baris dari standar input. Terus yang kalau di sini input strcpn di sini menghapus karakter newline di akhir input supaya string lebih mudah diproses. Kemudian if strcmp input triple base sama dengan 0 break itu kalau input adalah triple base maka program berhenti. Passing command dia itu char di sini memecah input berdasarkan delimiter. Token pertama adalah nama perintah. If token sama dengan 0 continue. Kalau token kosong program lanjut ke iterasi berikutnya. Kemudian perintah create student. If di sini memeriksa apakah komen yang masuk adalah create student. Terus kita apakan char id-nya ini
Esther Tokno, dia itu mengambil token kedua sebagai ID. Kalau ini mengambil token ketiga, name ini mengambil token ketiga sebagai nama. Terus yang year itu mengambil token keempat sebagai year. Kemudian ke SP itu yang kelima ini mengambil token kelima sebagai study program. Kemudian student underscore size menambah jumlah students sama dengan real log. Ini pokoknya mengalokasikan atau memperbesar memori untuk array student sesuai jumlah terbaru. Ini inti dari dynamic memory allocation tugas ini. Terus perintah print students ini else if ini. Kalau komennya print students, maka semua student dicetak. Print students memanggil fungsi untuk mencetak seluruh student yang tersimpan. Akhir program if students ini kalau memory student sudah pernah dialokasikan maka dibebaskan. Terus return null. Program selesai dengan status sukses. Begitu. Coba kita rekamnya. Di sini ada kita cara mengerankannya compile. Oke, kita lanjut nomor 2. Penjelasan file ini menambahkan fitur print course. Struktur awalnya mirip dengan T yang 01 tadi, tapi sekarang ada dua array dinamis, student sama course. Variabel tambahan struct course underscore T, course sama dengan 0, pointer ke array course. Unset or integer course sama dengan size sama dengan 0, jumlah course yang tersimpan. Perintah create course. Else if strcmp token create course sama dengan 0, mengecek komen create course. Char all kode str.no di sini mengambil kode. Kalau name di sini dia mengambil nama. Terus dia
CRD atau mengambil grade dalam bentuk string lalu mengubahnya menjadi integer dengan atau. Terus kalau grade dia mengambil passing grade dalam bentuk string. Terus konversi string grade ke enum grade underscore t g sama dengan grade underscore none. Awalnya grade di set default grade underscore none. Lalu ada beberapa kondisi. Kalau grade underscore structure adalah a, maka g sama dengan grade underscore a. Kalau ab, maka g sama dengan grade underscore ab. Kalau b, maka g, kayak gitulah deh seterusnya. Kalau b, maka grade underscore b sampailah dia e. Terus menyimpan course baru. Nah, ini course underscore size plus menambah jumlah course. Terus course sama dengan rela course, dia memperbesar memori array course. Terus ini menyimpan course baru ke index yang satu, dia menyimpan baru ke index terakhir. Terus perintah print underscore student, dia students underscore size dipakai jika perintahnya print students. Terus print course jika perintahnya print course. Terus akhir program membebaskan semua memori dinamis yang sudah dipakai. Terus yang T03 dia event ini menambahkan fitur find student by ID. Seluruh program masih sama seperti 02, hanya ada tambahan satu percobaan lagi. Perintah find student by ID, else if find student by ID sama dengan 0 mengecek apakah komen yang diberikan pencarian student adalah pencarian student. Terus yang ini char sama dengan stertok 0, dia itu mengambil ID yang dicari. Terus struct student underscore trs find student by ID student underscore size ID memanggil fungsi pencarian di academy.c. Terus if strcmper itu kalau ID hasil pencarian bukan triple base, berarti data ditemukan lalu dicetak. Kalau hasil triple base artinya tidak ditemukan dan tidak ada output yang cocok. Ini sesuai dengan soal yang mengatakan bahwa kalau data tidak ditemukan maka tidak perlu mencetak apapun. Itulah. Kalau 04 penjelasan file ini menambahkan fitur terakhir find course by code. Struktur awalnya sama dengan 03, tapi ada tambahan komen untuk pencarian course. Perintah find course by code else if itu mengecek apakah komen pencarian course. Terus char kode itu mengambil kode yang dicari. Kalau struct course underscore t res find underscore course by underscore code memanggil fungsi pencarian di academy.c. If kalau kode tadi yang if strcmp itu kalau kode hasil pencarian bukan triple base berarti bukan course tidak ditemukan dan cetak. Kalau tidak maka tidak ada outputnya. Jadi secara keseluruhan logika program ini program terus di dalam while membaca satu baris input dari pengguna, setelah itu diinput dibersihkan dari new line, lalu dicek apakah input tersebut adalah triple base. Kalau iya program selesai, kalau bukan input dibaca dengan strtok menggunakan delimiter. Token pertama menentukan jenis komen, token setelahnya dipakai sebagai data. Kalau komennya create student, program akan mengambil data student, menambah ukuran array student dengan relog, membuat student baru dengan create underscore student, menyimpan data itu ke komen terakhir. Kalau komennya create course, prosesnya sama tetapi untuk course. Kalau komennya print students atau print course, program langsung memanggil fungsi print. Kalau komennya find student by ID atau itu memanggil fungsi pencarian dan hanya mencatat jika data ditemukan. Jadi dari keseluruhan implementasi ini tugas T09 sudah dipenuhi. Yaitu interaksi dinamis melalui standar input nama student secara dinamis, course, terus pencetakan seluruh student, pencetakan seluruh course, pencarian student berdasarkan ID, pencarian course berdasarkan kode. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari
ucapan saya mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.